Namanya Lestari Wulandari. Ia lahir di sebuah desa kecil di lereng pegunungan Jawa Tengah, desa yang belum tentu ada dalam peta. Rumahnya berdinding kayu, beratap seng, dan berlantaikan tanah. Di sanalah Lestari tumbuh, dibesarkan dalam keluarga sederhana. Ayahnya buruh tani serabutan, sementara ibunya penjual jamu keliling. Sehari-hari mereka hidup cukup untuk makan, namun jauh dari kata berkecukupan. Sejak kecil, Lestari sudah tahu bahwa hidup tidak bisa hanya dijalani dengan pasrah. Ia sering membantu ibunya meracik jamu, menggiling daun-daun herbal di belakang rumah, atau membantu ayahnya mencabut rumput di sawah orang. Tapi yang paling ia ingat adalah setiap malam, ketika ibunya mengusap rambutnya yang panjang sambil berbisik, "Nak, kalau kamu bisa sekolah tinggi, kamu bisa angkat derajat keluarga kita." Ucapan itu menancap kuat di kepala Lestari. Maka ia belajar sekeras mungkin di sekolah. Tidak jarang ia menyalin buku pelajaran karena tak mampu beli. Kalau teman-temannya sibuk bermain di sungai, ia lebih memilih tinggal di rumah membaca buku pinjaman dari guru. Nilainya selalu masuk 3 besar, tapi Lestari tahu, sekolah tinggi bukan soal pintar saja. Ia butuh uang, sesuatu yang keluarganya tidak punya. Setelah lulus SMA, Lestari sempat mendaftar kuliah di Semarang lewat jalur beasiswa, tapi gagal di tahap akhir karena kuota penuh. Kekecewaan itu ia simpan sendiri. Ia tidak mau ibunya merasa bersalah atau ayahnya terbebani. Hingga suatu hari, tetangganya, Mbak Nur, pulang kampung dari Korea Selatan. Bukan main hebohnya desa kecil itu. Mbak Nur membawa oleh-oleh, tas mahal, bahkan cerita bahwa gajinya sebagai TKI setara gaji manajer di kota. Sejak saat itu, benih keinginan Lestari tumbuh. Ia mulai mencari tahu tentang program G2G, pemerintah ke pemerintah, untuk bekerja ke Korea Selatan. Ia tahu itu bukan jalan mudah. Ia harus belajar bahasa Korea, ikut pelatihan kerja, dan menjalani seleksi ketat. Tapi ia siap. Selama setahun penuh, ia naik turun bus ke kota kabupaten untuk ikut kursus bahasa Korea gratis yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja. Teman-temannya mencibir, ngapain jauh-jauh kerja jadi buruh di negeri orang? Bahkan gurunya sempat menegur, "Kamu pintar, Lestari. Kenapa tidak coba kerja di kota saja?" Tapi Lestari diam-diam menyimpan rencana besar. Ia tidak hanya ingin kerja. Ia ingin keluar dari kemiskinan. Ia ingin orang tuanya bangga dan adik-adiknya bisa sekolah tanpa harus menyalin buku seperti dirinya dulu. Ibunya sempat menentang. "Kerja di luar negeri itu berat, Nak. Kamu perempuan. Kamu nggak tahu nanti kerja sama siapa, makan apa, tinggal di mana." Tapi Lestari memegang tangan ibunya, "Bu, aku janji. Aku kesana bukan untuk kaya sendiri. Aku kesana supaya kita semua bisa hidup lebih baik." Pada akhirnya, setelah melalui serangkaian tes, Lestari diterima bekerja di sebuah pabrik elektronik di kota kecil dekat Seoul. Ia mendapatkan kontrak 3 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan jika kinerjanya baik. Ia berangkat dengan koper bekas dan jaket tebal yang dipinjam dari sepupunya. Hari keberangkatan tiba. Suasana di terminal bus desa dipenuhi tangis dan pelukan. Ayahnya menepuk pundaknya pelan, "Kalau kamu kuat kerja di sawah, kamu juga pasti kuat kerja di sana." Ibunya menyerahkan kantong kecil berisi daun-daunan kering dan minyak kayu putih. "Ini buat jaga-jaga, kalau kamu masuk angin." Lestari naik bus dengan hati campur aduk. Ia tinggalkan kampung halamannya, keluarga, dan kenyamanan masa mudanya untuk sebuah mimpi yang belum jelas bentuknya. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak boleh gagal. Ia tidak boleh kembali dengan tangan kosong. Ia harus membuat perjalanan ini berarti. Di dalam pesawat untuk pertama kalinya, ia duduk dekat jendela. Lampu-lampu kota terlihat seperti bintang yang berserakan di bumi. Ia teringat akan malam-malam saat ia menatap langit dari pematang sawah. Malam-malam ketika ia bertanya, "Kapan giliranku bahagia?" Lestari tahu, jalan di depan tidak akan mudah. Ia akan bekerja dengan orang asing, dalam bahasa asing, dalam budaya yang asing. Tapi semua ketakutan itu ia telan bulat-bulat demi satu harapan, membahagiakan keluarganya. Setibanya di Korea, udara dingin menyergapnya seperti tamparan. Ia yang terbiasa dengan panas desa, kini harus bertarung dengan musim dingin bersalju. Pelatihan singkat dilakukan sebelum mulai kerja. Ia dibawa ke asrama karyawan, bangunan beton tanpa pemanas yang dindingnya dingin seperti kulkas. Keesokan harinya, ia mulai bekerja.
Pabrik tempatnya bertugas memproduksi komponen elektronik untuk ponsel. Ia ditugaskan di bagian perakitan, berdiri selama 10 jam sehari dengan hanya 1 jam istirahat. Tangannya kaku, matanya lelah, tapi ia tidak boleh salah. Mesin tidak kenal lelah, dan kesalahan kecil bisa berakibat teguran dari atasan. Hari-hari pertama begitu menyiksa. Lestari menangis diam-diam di kamar mandi. Tapi setiap ia hendak menyerah, ia ingat wajah ibunya. Wajah lelah yang tetap tersenyum saat menjual jamu dari rumah ke rumah. Ia tidak boleh kalah. 1 bulan berlalu. 2 bulan. Lestari mulai terbiasa dengan irama pabrik. Ia belajar menghitung waktu istirahat dengan tepat, memahami isyarat supervisor yang jarang bicara, dan mulai menyapa rekan kerja dengan bahasa Korea seadanya. Di sela-sela kerja, ia mulai memperhatikan hal kecil yang menarik hatinya, rutinitas perawatan wajah para pekerja lokal. Setiap istirahat makan siang, banyak perempuan Korea membersihkan wajah, memakai toner, krim, bahkan sheet mask. Bagi Lestari, itu sesuatu yang asing. Di desanya, perawatan wajah hanya sebatas sabun cuci muka dan bedak dingin. Lestari penasaran. Ia mulai menanyakan merek produk, membeli yang paling murah, dan mencobanya diam-diam di kamar mandi asrama. Perlahan, kulitnya yang dulu kasar akibat matahari mulai berubah. Tapi lebih dari itu, ia merasa percaya diri. Ada sesuatu dari rutinitas kecil itu yang membuatnya merasa bernilai. Di titik itu, mimpi barunya mulai tumbuh. Kalau orang Korea bisa punya industri skincare yang besar, kenapa Indonesia tidak? Kalau daun kelor di kampungnya bisa bikin kulit cerah, kenapa tak ada yang mengemasnya dengan baik? Tapi itu masih mimpi yang samar. Untuk saat ini, ia hanya gadis desa yang menjadi buruh pabrik. Namun dalam hati kecilnya, ada suara yang terus berkata, mungkin dari sini semuanya akan dimulai. Hari-hari Lestari di Korea Selatan diawali oleh musim dingin yang menusuk tulang. Udara pagi mengandung kristal-kristal kecil yang menggigit kulit. Tangannya membeku meski sudah dibalut sarung tangan. Ia bekerja di pabrik elektronik sebagai buruh perakitan, sebuah pekerjaan yang monoton namun menuntut ketelitian tinggi. Dalam sehari, ia berdiri selama 10 jam, merakit bagian-bagian kecil dari alat elektronik yang bahkan tidak ia mengerti sepenuhnya fungsinya. Lingkungan kerja tidak ramah. Bahasa jadi hambatan utama. Atasan Korea berbicara cepat, tidak semua suka berbicara bahasa Inggris, apalagi sabar menjelaskan. Lestari hanya bisa mengandalkan beberapa frasa dasar hasil pelajaran selama kursus di Indonesia, sisanya ia mengerti lewat gestur dan ekspresi wajah. Awal-awal bekerja, ia sering ditegur. Pernah suatu kali ia salah menaruh kabel, akibatnya seluruh jalur produksi terganggu. Supervisornya membentaknya dalam bahasa Korea, dan ia hanya bisa menunduk, menahan air mata yang mendesak keluar. Malam itu, di dalam asrama yang dingin dan sepi, ia menangis diam-diam sambil memeluk selimut tebal pemberian ibunya. Ia ingin menyerah. Tapi keesokan harinya, ia bangkit lagi. Ia menatap foto keluarga yang ditempel di sisi ranjang. Wajah ayah yang mulai keriput, ibu yang tersenyum sambil memegang botol jamu, dan 2 adiknya yang masih duduk di bangku SMP. Mereka alasannya bertahan. Hari demi hari ia lalui dengan penuh disiplin. Ia mulai mengenali pola kerja mesin, cara berkomunikasi dengan rekan kerja asal Filipina, Vietnam, dan sesama TKI dari Indonesia. Ia juga mulai mencatat istilah-istilah teknis dalam bahasa Korea di buku kecil yang selalu ia bawa di saku. Saat akhir pekan, kalau tidak terlalu lelah, ia pergi ke perpustakaan umum di kota. Di sana, ia bisa mengakses internet gratis dan mulai membaca artikel tentang skincare. Ia menemukan forum-forum tempat orang-orang membahas manfaat centella asiatica, niacinamide, dan bahan-bahan lain yang dulu bahkan tak pernah ia dengar. Lestari semakin penasaran. Di sela-sela rutinitas kerjanya, ia mulai memperhatikan bagaimana orang Korea sangat memperhatikan kesehatan kulit. Teman sekamarnya, Sora, yang juga buruh pabrik asal Korea, setiap malam menjalani 10 langkah perawatan wajah. Toner, serum, essence, ampul, sheet mask, moisturizer, urutan yang bagi Lestari awalnya tampak seperti ritual aneh. Namun, rasa ingin tahunya tak terbendung. Ia mulai ikut mencoba. Sora yang ramah bahkan meminjami produk-produk skincare-nya agar Lestari bisa mencoba sebelum membeli. Lestari kemudian menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli skincare dasar. Di Korea,
Produk-produk itu memang lebih terjangkau dibanding di Indonesia. Ia mulai dengan facial wash dan moisturizer, lalu menambah toner dan serum. Dalam waktu 2 bulan, ia merasakan perubahan. Kulit wajahnya yang dulu terbakar matahari sawah, kini mulai cerah dan lembab. Tapi bukan itu yang membuatnya bersemangat, melainkan perasaan bahwa ia sedang merawat dirinya sendiri, sesuatu yang dulu ia anggap mewah. Tak puas hanya memakai, ia mulai membaca. Ia mengikuti kanal YouTube dermatologis Korea dengan subtitle, mendaftar kursus gratis daring tentang dasar formulasi kosmetik dari situs internasional, dan mencatat setiap bahan aktif yang ia pelajari dalam buku kecil yang sama. Bahkan ia mulai membandingkan dengan pengetahuan lokal, apa bedanya daun pegagan Indonesia dengan Centella asiatica Korea? Apakah kunyit yang sering dipakai ibunya bisa diolah menjadi brightening mask? Semua informasi itu ia simpan, seperti menabung ide untuk masa depan. Ia tahu, suatu hari, semua ini akan berguna. Namun kehidupan sebagai buruh tetap tidak mudah. Ia pernah jatuh sakit karena kelelahan dan harus dirawat di klinik kecil selama 2 hari. Waktu itu, ia hanya punya 1 teman yang menengok, dan obat-obatannya dibayar dari potongan gaji. Tapi di tengah kesepian itu, ia membuka kembali buku catatannya dan membisikkan pada diri sendiri, jangan pulang sebelum kamu jadi orang. Lestari juga sempat dipindahkan ke shift malam. Tubuhnya kaget. Ia harus mulai bekerja pukul 10 malam hingga 8 pagi, saat orang lain tidur. Jam biologisnya berantakan. Tapi justru pada shift malam itulah, ia punya waktu lebih banyak untuk belajar karena suasana asrama lebih tenang dan akses internet tidak rebutan. Ia tidak hanya belajar soal skincare. Ia belajar dasar-dasar bisnis online, cara membuat konten menarik, bahkan mulai menabung untuk membeli laptop bekas. Setiap bulan, sebagian gajinya ia kirim ke kampung untuk keluarga, sisanya ia simpan. Tidak untuk foya-foya, tapi untuk sesuatu yang belum ia ceritakan pada siapapun. Setiap kali pulang kerja, ia bercermin. Bukan hanya melihat wajah yang mulai lebih bersih, tapi juga melihat pantulan seseorang yang mulai percaya pada dirinya sendiri. Ia tahu, ia bukan hanya buruh. Ia adalah calon pengusaha, calon inovator, calon kebanggaan keluarga. 7 bulan di Korea membuatnya belajar banyak hal, disiplin, kesabaran, dan betapa pentingnya merawat diri. Tapi yang paling penting, ia belajar bahwa siapapun bisa bermimpi tinggi, asal mau belajar dan tidak menyerah. Dan pada suatu malam yang sunyi di musim semi, saat bunga sakura mulai mekar di jalan kecil menuju pabrik, Lestari menuliskan 1 kalimat dalam buku catatannya. Kalau nanti aku pulang, aku akan buat skincare sendiri. Pakai bahan dari Indonesia, tapi ilmunya dari Korea. Itu bukan hanya tulisan. Itu adalah janji. Tahun kedua di Korea menjadi titik balik bagi Lestari. Ia sudah terbiasa dengan dingin yang menggigit, mesin-mesin pabrik yang menderu, serta jam kerja yang panjang dan menyita tenaga. Tapi bukan hanya tubuhnya yang kuat, pikirannya pun sudah mulai terlatih. Ia tidak lagi hanya menjalani hari, melainkan merancang masa depan. Ia bukan lagi buruh yang bekerja demi gaji bulanan, melainkan seorang pembelajar diam-diam yang mulai menyusun mimpinya satu persatu. Setiap malam, setelah membersihkan wajah dan mengoleskan toner seperti yang diajarkan Sora, ia membuka buku catatannya. Di sana, puluhan halaman sudah penuh coretan, formula sederhana, hasil eksperimen kecil-kecilan dengan bahan alami, dan hasil riset daring dari artikel maupun jurnal ilmiah. Ia menuliskan semua yang ia pahami tentang niacinamide, hyaluronic acid, AHA, BHA, juga bahan-bahan lokal seperti bengkoang, daun kelor, dan temulawak. 1 malam di musim panas, Lestari membeli 2 buah mangkuk plastik dan sebotol kecil aloe vera gel dari minimarket. Ia mencampur gel itu dengan bubuk kunyit yang dikirim ibunya dari kampung. Ia uji di punggung tangan dulu, memastikan tidak ada iritasi, sebelum akhirnya mencoba di wajah. Esok harinya, kulitnya terasa lebih segar. Ia langsung mencatat hasilnya, kunyit aloe vera, tekstur baik, kulit terasa sejuk. Percobaan demi percobaan ia lakukan dengan bahan sederhana. Teman-teman sesama TKI mulai tertarik dan bertanya, "Tari, kamu pakai apa sih? Kulitmu sekarang bersih banget." Lestari tertawa kecil, lalu membagikan masker racikannya dengan penuh semangat. Lestari sadar, ada potensi besar di hadapannya. Indonesia kaya akan bahan alami, tapi belum banyak yang mengemasnya secara ilmiah seperti di Korea.
Ia mulai memimpikan produk skincare yang menggabungkan keunggulan dua dunia, bahan tradisional Indonesia dengan formulasi modern Korea. Ia lalu mendaftar kursus daring berbayar tentang formulasi kosmetik. Biayanya tidak murah, namun ia anggap sebagai investasi. Ia rela memotong uang jajan, tidak lagi beli baju baru, dan lebih sering makan nasi instan untuk menabung. Kursus itu membuka wawasannya. Ia belajar tentang pH seimbang, emulsi, bahan pengawet alami, hingga standar keamanan produk kosmetik. Semakin ia belajar, semakin ia yakin, ini bukan sekadar minat. Ini panggilan hidupnya. Lestari lalu membeli timbangan digital kecil, spatula mini, dan botol-botol percobaan. Ia mulai meracik di sudut dapur asrama dengan peralatan seadanya. Ia menyusun resep sederhana, masker daun kelor, toner beras, serum kunyit, semua dengan bahan alami yang bisa ia dapatkan secara legal dari toko Asia di kota. Pada akhir pekan, ia mengundang 3 temannya untuk mencoba produknya. Cuma masker, kok? Aman. Semua alami, ujarnya. Mereka mencoba, tertawa, berfoto bersama. Hasilnya? Mereka terkejut. "Tari, ini bisa kamu jual lo nanti." Kata-kata itu terngiang di kepala Lestari. Mungkin memang bisa, tapi ia tahu, membuat produk sendiri bukan sekadar soal racikan. Harus ada sertifikasi, uji laboratorium, branding, pemasaran. Semua itu belum ia pahami betul. Tapi tidak apa-apa. Ia belum bisa, tapi ia mau belajar. Sambil terus bekerja di pabrik, ia mulai membaca tentang bisnis kecil-kecilan. Ia belajar cara membuat logo, bagaimana menggunakan media sosial, bahkan membuat akun Instagram kosong dengan nama yang sudah ia pikirkan matang-matang, Lestea. Nama itu berasal dari namanya sendiri dan kata tea yang diambil dari teh hijau, salah satu bahan favoritnya. Logo pertamanya dibuat di kertas buram, lalu difoto dengan kamera HP. Desainnya sederhana, huruf L dengan daun kecil di atasnya. Ia tahu itu belum sempurna, tapi ia percaya, semua brand besar pun pasti dimulai dari sesuatu yang sederhana. Rasa rindunya pada tanah air kerap hadir tiba-tiba. Tapi justru kerinduan itu menjadi bahan bakar. Ia sering membayangkan bisa kembali ke desa dan membuka rumah produksi kecil. Ia ingin memberdayakan ibu-ibu sekitar dengan pekerjaan yang layak. Ia ingin bahan-bahan herbal yang selama ini hanya jadi jamu keliling, bisa naik kelas dan masuk pasar modern. Pada suatu hari libur, ia dan Sora pergi ke pameran skincare lokal. Di sana, ia terpesona melihat betapa seriusnya industri kosmetik Korea. Stand-stand dipenuhi penjelasan ilmiah, ilustrasi kulit, bahkan demonstrasi langsung cara mencampur bahan aktif. Lestari membawa pulang brosur, katalog, dan beberapa sampel. Malamnya, ia menuliskan satu kalimat di buku catatannya. "Indonesia punya alam yang kaya, aku punya mimpi, dan Korea memberiku ilmunya." Setelah 2 tahun tinggal di Korea, Lestari sudah bukan gadis desa yang canggung. Ia tahu kemana harus mencari informasi, tahu cara bertanya yang sopan dalam bahasa Korea, dan bahkan mulai paham sistem distribusi produk skincare di sana. Ia menabung lebih giat, menyisihkan uang khusus untuk modal pulang. Teman-temannya mulai mengira ia gila. "Kamu capek-capek kerja cuma buat pulang terus buka bisnis? Kenapa nggak nikmatin dulu hidup?" Tapi Lestari hanya tersenyum. Baginya, bisnis itu bukan cuma soal uang, tapi tentang harga diri. Tentang bukti bahwa anak desa juga bisa punya mimpi besar. Di tahun ketiganya, ia berhasil mengikuti kursus formulasi lanjutan secara daring. Kali ini, ia berhasil mengirimkan salah satu racikannya untuk diuji oleh mentor profesional. Hasilnya, produk serum herbal miliknya dinyatakan stabil dan aman untuk pemakaian luar. Itu adalah validasi pertama atas semua kerja kerasnya. Lestari menangis malam itu. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang membuncah. Ia sadar, mimpinya belum tercapai. Tapi ia sudah jauh dari titik awal. Ia bukan lagi buruh yang hanya mengikuti instruksi. Ia adalah peracik, perancang, dan calon pemilik brand skincare yang akan mengangkat nama Indonesia di kancah global. Saat teman-temannya sibuk menghitung hari untuk kembali dan membeli motor atau membuka warung, Lestari menghitung hari untuk memulai sesuatu yang jauh lebih besar, perubahan. Dan perubahan itu, ia tahu, akan ia mulai dari tangannya sendiri. Setelah 7 tahun bekerja di Korea Selatan, Lestari akhirnya pulang. Di dalam koper besarnya,
Tidak ada barang-barang mewah atau oleh-oleh mahal. Hanya beberapa potong pakaian, buku catatan yang sudah lusuh, dan satu laptop bekas yang selama ini ia pakai untuk belajar. Tapi di dalam hatinya, ia membawa sesuatu yang jauh lebih penting: ilmu, mimpi, dan tekad yang tak bisa dibeli. Kepulangan Lestari disambut sederhana. Ayah dan ibu menjemputnya di terminal bus, membawa 2 karung berisi sayur dan ayam kampung untuk syukuran kecil. Tetangga-tetangga berdatangan, menyambutnya dengan senyum, pelukan, dan tanya jawab yang tidak pernah ia rindukan. Korea dingin, ya? Dapat gaji berapa, Tari? Pulang-pulang pasti mau bangun rumah, ya? Lestari hanya tersenyum. Ia paham bahwa ekspektasi masyarakat pada mantan TKI selalu sama: pulang, bangun rumah bagus, beli motor, lalu hidup nyaman. Tapi ia tidak datang membawa semua itu. Ia datang membawa rencana yang belum bisa dimengerti semua orang. Beberapa minggu setelah pulang, ia mulai mengeksekusi langkah pertama, menyewa satu ruangan kecil bekas kios kosong di pinggir jalan desa. Disitulah ia mulai meracik produk skincare pertamanya secara mandiri. Ia membawa sebagian alat dari Korea, dan sisanya ia beli online dari Jakarta. Ibunya sempat bingung. "Kamu ini pulang jauh-jauh, kok malah main sabun dan daun lagi? Itu kan bisa kamu kerjakan dari dulu di sini." Tapi Lestari tersenyum sambil menunjukkan botol serum bening buatannya. "Bu, ini bukan sembarang racikan. Ini pakai ilmu. Ada formulanya." Ia menamai brandnya Lestea, seperti yang sudah ia pikirkan sejak dulu. Logo huruf L, dengan daun hijau kecil di ujungnya ia cetak di kertas stiker dan ditempelkan satu persatu ke botol serum. Ia mulai dengan 3 varian: serum kunyit untuk brightening, masker kelor untuk detox, dan toner beras untuk hidrasi. Semua ia racik dari bahan alami desa yang ia percayai sejak kecil. Awalnya, ia menjual ke teman-teman lama dan kenalan di grup WhatsApp. Responsnya biasa saja. Bahkan beberapa orang menganggapnya aneh. "Mantan TKI kok malah jualan skincare? Kamu yakin ini aman? Ini buatan sendiri, loh. Bisa dipercaya nggak?" Komentar-komentar itu menusuk, tapi Lestari sudah terlalu sering diremehkan untuk peduli. Ia tahu produk itu aman. Ia sudah mengujinya. Ia bahkan sudah mengikuti pelatihan pembuatan kosmetik dari BPOM dan sedang dalam proses legalisasi izin edar. Untuk menjangkau pasar yang lebih luas, Lestari mulai aktif di media sosial. Ia membuat akun Instagram untuk Lestea, memotret produknya di pekarangan rumah dengan cahaya alami, dan membuat video pendek yang menjelaskan manfaat bahan-bahan alami Indonesia. Ia tidak tampil glamor. Ia tampil sebagai Lestari, gadis desa yang jujur dan penuh semangat. Satu hari, ia iseng mengirimkan produk ke seorang beauty influencer lokal yang terkenal dengan review jujur dan kritis. Beberapa minggu tak ada kabar. Sampai suatu sore, akun Instagramnya dibanjiri notifikasi. Si influencer mengunggah review positif tentang serum kunyit Lestea. Formulanya ringan, menyerap cepat, dan aromanya khas banget. Ini lokal tapi terasa profesional. Dari situlah segalanya berubah. Pesanan mulai berdatangan. Awalnya 5 botol, lalu 20, lalu 100. Ia sampai kewalahan memenuhi permintaan karena semua masih ia kerjakan sendiri. Ibunya akhirnya ikut membantu mengemas. Ayahnya mengantar paket ke kantor pos naik motor tua. Namun, tantangan tidak berhenti. Beberapa warga mulai menyindir, bisa bahaya lo kalau jualan kosmetik tanpa pabrik. Nanti kalau ada yang alergi, siapa yang tanggung jawab? Bahkan ada yang terang-terangan mengatakan ia terlalu bermimpi tinggi. Tapi Lestari tidak goyah. Ia mengajak salah satu temannya yang lulusan kimia untuk bergabung. Mereka menyusun ulang formula agar bisa diproduksi secara lebih konsisten. Ia juga menyewa ruangan di kota terdekat untuk dijadikan tempat produksi skala kecil yang memenuhi standar keamanan dasar. Dukungan datang perlahan. Seorang guru SMA-nya membeli 5 paket dan mempromosikannya di Facebook. Teman-teman sesama mantan TKI mulai memesan dan menjual ulang. Bahkan ada pelanggan dari luar negeri, TKI di Taiwan dan Hong Kong, yang ingin mencoba karena mendengar cerita tentang Lestari. Lestari juga mulai tampil dalam beberapa webinar UMKM. Ia membagikan pengalamannya, bagaimana ia belajar dari nol, mengumpulkan ilmu sedikit demi sedikit, dan memadukannya dengan warisan alam desa. Dalam salah satu wawancara, ia berkata, "Saya bukan hanya menjual skincare. Saya menjual harapan bahwa dari desa pun,
kita bisa bersaing. Di tengah semua kesibukan, ia masih menyempatkan diri untuk menulis. Bukan lagi di buku lusuh, tapi di laptop bekas yang dulu ia beli di Korea. Ia menuliskan impiannya, punya rumah produksi sendiri, menciptakan lapangan kerja untuk ibu-ibu desa, dan membawa Lestea ke pasar internasional. Suatu malam, sambil mengemas paket terakhir hari itu, ibunya duduk di samping dan berkata pelan, "Ibu dulu nggak ngerti kamu mau jadi apa. Tapi sekarang ibu bangga." Kalimat itu lebih berharga dari semua penjualan bulan itu. Lestari tersenyum. Ia tahu, jalan masih panjang. Tapi ia juga tahu, ia sedang melangkah ke arah yang benar. Dan semuanya bermula dari mimpi seorang gadis desa yang tak pernah menyerah. Tak semua yang bersinar datang tanpa luka. Setelah produknya mulai dikenal, Lestari justru memasuki fase paling menyakitkan dalam perjalanannya. Sukses yang baru seumur jagung ternyata mengundang iri, fitnah, dan omelan yang tak henti-henti datang dari mulut yang tak pernah puas. Itu dimulai saat salah satu pelanggan komplain lewat Facebook. "Saya pakai serum kunyitnya Lestea, malah jerawatan," tulisnya. Komentar itu disebarkan ulang, diberi bumbu, dan jadi bahan omongan warga sekampung. Katanya lulusan Korea, kok bikin orang jerawatan? Pantes aja jual murah, pasti nggak aman. Lestari tidak langsung membalas. Ia mencoba menghubungi si pelanggan, menanyakan kondisi kulitnya, riwayat penggunaan skincare, bahkan memberikan refund dan mengganti produknya. Tapi yang sudah telanjur viral adalah cacian, bukan penjelasan. "Saya ini bukan ahli sulap," ujar Lestari pada temannya sambil memandangi layar HP yang penuh dengan komentar nyinyir. "Skincare itu cocok-cocokan. Tapi kenapa mereka seolah pengen saya gagal?" Yang paling menyakitkan adalah saat seorang tetangga yang dulu meminjam uang kepadanya ikut menyindir di warung. "Makanya, jangan gaya-gayaan bikin merek sendiri. Kalau gagal, malu sendiri." Suatu malam, Lestari pulang dari pengiriman barang dan menemukan pintu kios kecilnya dicoret dengan tulisan, "Tidak aman, pakai cat semprot merah." Ia terduduk. Tidak menangis, tapi hening. Ini bukan hanya soal produk, tapi harga dirinya yang diinjak-injak. Namun, seperti biasa, Lestari memilih bangkit. Ia laporkan kejadian itu ke polisi meski tanpa hasil. Ia bersihkan pintu kios, lalu memasang papan nama baru, "Lestea, skincare alami, buatan anak bangsa." Besar, mencolok, dan penuh tekad. Ia kembali fokus ke produksi. Temannya yang lulusan kimia membantunya mengembangkan formula baru yang lebih stabil dan aman untuk semua jenis kulit. Ia juga mengundang dokter kulit dari kota untuk mengevaluasi semua produknya. Dari situ, ia mendapat surat rekomendasi tidak resmi yang kemudian ia unggah ke media sosial sebagai bentuk tanggung jawab. Tapi kerikil tak berhenti di situ. Salah satu agen yang dulu paling bersemangat menjual produknya tiba-tiba berhenti, lalu membuka brand serupa dengan kemasan hampir sama. Bahkan nama produknya mirip, dari Lestea jadi Lestar. Lestari kecewa, tapi tak bisa menuntut. "Saya nggak punya dana buat urus hak paten," katanya sambil menahan napas panjang. Pengkhianatan dari orang dekat terasa lebih pahit daripada cacian publik. Tapi justru dari titik itu, Lestari menemukan kekuatan baru. Ia mulai mengikuti program pendampingan UMKM dari pemerintah daerah. Di sanalah ia belajar soal hak cipta, merek dagang, dan legalitas yang selama ini ia abaikan. Ia juga dipertemukan dengan seorang mentor dari Jakarta yang sempat mencicipi produk Lestea saat liburan ke desa. "Ini punya potensi besar," ujar sang mentor. "Tapi kamu harus ubah cara berpikir. Jangan cuma jadi peracik. Jadilah pemilik brand." Kata-kata itu seperti pukulan sekaligus pencerahan. Lestari mulai berbenah. Ia rekrut 2 karyawan tetap dari desa, 1 lulusan SMK Farmasi, 1 lagi ibu rumah tangga yang dulu jadi tenaga kerja di Arab Saudi. Ia sewa ruko kecil di kota untuk dijadikan workshop produksi yang lebih representatif. Ia juga mulai menyisihkan penghasilan untuk mendaftarkan merek dagangnya secara resmi ke Kemenkumham. Salah satu titik balik datang dari acara pameran produk lokal di kota kabupaten. Ia nekat ikut, meski hanya membawa meja lipat dan spanduk cetak digital. Tapi saat itu, seorang pejabat dari Dinas Koperasi mampir ke booth-nya dan mencoba masker kelor. "Ini unik. Lokal banget. Kamu harus ikut inkubasi bisnis ke Surabaya bulan depan," katanya. Tawaran itu membuka gerbang baru. Di Surabaya,
Lestari bertemu dengan banyak pelaku usaha yang juga pernah jatuh dan bangkit. Di sana pula, ia belajar membuat pitch deck, menghitung biaya produksi profesional, dan menyusun strategi distribusi modern. Sepulang dari sana, Lestari bukan hanya seorang peracik produk. Ia jadi pebisnis. Kini ia tak gentar lagi pada cacian. Ia tahu bahwa rasa sakit karena ditertawakan adalah bagian dari pertumbuhan. Dan ia memilih menjadikan semua itu bahan bakar, bukan beban. Di akhir tahun itu, omset bulanannya menembus angka yang dulu hanya ia tulis di buku mimpi, 2 digit juta rupiah. Tak besar bagi orang kota, tapi sangat berarti bagi gadis desa yang dulu diteriaki gagal hanya karena mencoba bermimpi. Dan dalam hatinya, Lestari tahu, mereka boleh mencaci, tapi tekad tak akan pernah bisa dibayar pakai kata-kata kasar. Lestari duduk di depan toko barunya dengan wajah lesu. Beberapa minggu terakhir, suasana toko berubah drastis. Tak lagi ramai pembeli seperti biasanya. Agen-agen yang dulu berebut stok kini mendadak pasif, dan pembelian menurun hampir 70%. Ini nggak biasa, gumamnya sambil memandangi rak produk yang penuh tak tersentuh. Pagi itu, sebuah pesan WhatsApp masuk dari Yuni, salah satu agen setia dari Banyuwangi. "Mbak, ini kok banyak yang bilang produk baru ini mirip banget sama Lestea ya? Lebih murah juga." Disertai foto sebuah produk dengan kemasan serupa. Botolnya bening, labelnya hijau pastel, bahkan nama mereknya, Lestea. Darah Lestari seolah turun ke telapak kaki. Ia langsung memesan produk itu via marketplace dan membukanya dengan tangan gemetar. Begitu dibuka, aroma khas racikannya langsung tercium. Ia tahu aroma itu. Itu miliknya. Formulanya. Lestari membawanya ke laboratorium kecil langganannya. Hasil uji menyebutkan, 85% komposisi bahan sama dengan produk Lestea. Ia tahu pasti, ini bukan kebetulan. Setelah menelusuri lebih dalam, ia mendapati bahwa pemilik merek baru itu adalah mantan staf produksinya sendiri, Rika, yang keluar 2 bulan lalu dengan alasan ingin menikah dan pindah keluar kota. Lestari tak tahu harus menangis atau marah. Ia merasa dikhianati. Bukan hanya oleh orang yang pernah ia ajari, tapi juga oleh sistem yang membiarkan siapapun meniru tanpa sanksi. Hari-hari berikutnya, ia lebih banyak diam. Makan hanya sesendok 2. Tidur tak lebih dari 2 jam per malam. Usaha yang ia rintis dengan cucuran air mata kini terancam hancur karena pengkhianatan. Namun, di tengah keputusasaan itu, Lestari tersadar, jika ia menyerah, semuanya benar-benar selesai. Ia kumpulkan tim kecilnya. Kita nggak bisa ubah masa lalu, tapi kita bisa bangun masa depan. Mereka mungkin bisa meniru produk kita, tapi mereka tidak bisa meniru semangat kita. Lestari mengambil keputusan besar, rebranding total. Nama Lestea tetap dipertahankan, tapi dikemas ulang dengan identitas baru yang lebih kuat. Ia ubah logo, desain kemasan, hingga slogan. Setiap produk dilengkapi QR Code yang berisi video cara pakai, testimoni, dan kisah asli perjuangannya membangun usaha dari nol. Ia juga mengirimkan email resmi ke semua agen, menjelaskan situasi, meminta maaf atas ketidaknyamanan, dan menjanjikan kualitas yang lebih baik. Tak semua kembali, tapi sebagian besar tersentuh dan tetap setia. Langkah berikutnya lebih nekat. Lestari menjual motor satu-satunya peninggalan almarhum ayahnya. Uang itu ia gunakan untuk mengurus BPOM dan merek dagang secara resmi. Saya harus lindungi apa yang saya bangun. Sekarang, atau tidak sama sekali. Ia juga menjalin kerjasama dengan mentor bisnis dari Jakarta, dan berhasil masuk ke 2 marketplace besar dengan sistem penjualan dropship dan gudang terintegrasi. 3 bulan setelah rebranding, grafik penjualan mulai naik. Perlahan tapi stabil. Produk palsu yang sempat merajai pasar justru menuai banyak komplain soal iritasi dan bau tengik. Konsumen mulai membandingkan dan sadar, yang asli tetap lebih unggul. Dan hari itu tiba. Lestari melihat laporan penjualan dari admin, omset bulan ini mencapai 74 juta rupiah. Ia menatap angka itu lama, kemudian meneteskan air mata. Usaha kita nggak mati, Mas. Usaha kita selamat, gumamnya lirih, seolah berbicara pada almarhum suaminya yang dulu percaya pada mimpinya. Ia tahu, ini belum akhir. Dunia bisnis tak pernah ramah. Tapi satu hal yang tak bisa dicuri oleh siapapun adalah hati yang tulus dan niat yang jujur. Dan itulah yang akan selalu membuatnya bertahan. Lestari menyadari satu hal,
perjuangan sendirian terlalu berat. Ia butuh orang-orang yang sefrekuensi, yang tahu pahitnya jatuh, getirnya dihina, dan indahnya bangkit perlahan. Maka ia mulai membuka diri, bergabung dengan komunitas UMKM perempuan di kotanya. Di pertemuan pertama, ia sempat ragu. Duduk di kursi plastik berderet dengan ibu-ibu lain, membawa selebaran produk dan proposal sederhana. Tapi di ruangan itu, Lestari mendengar kisah-kisah yang membuatnya merasa tidak sendiri. Ada penjual keripik yang ditipu agen, perajin tas yang barangnya dibajak, hingga penjual bumbu dapur yang dicap tukang pelet karena pakai nama Rempah Cinta. Mereka semua tertawa. Bukan karena hidup mereka lucu, tapi karena luka mereka sudah cukup lama untuk dijadikan pelajaran. Dan Lestari mulai nyaman. Dari komunitas itu, Lestari belajar membangun kolaborasi. Ia tak lagi melihat sesama pebisnis kecil sebagai saingan, melainkan kawan seperjuangan. Ia mulai menggandeng seorang ibu pembuat sabun alami untuk kolaborasi paket skincare. Ia minta bantuan desainer grafis lokal untuk membenahi logo Lestea. Bahkan, ia menyewa anak muda dari kampung sebelah untuk mengelola akun media sosialnya. Salah satu momentum besar datang saat komunitas mereka diundang untuk mengisi bazar nasional di Jakarta. Setiap anggota hanya boleh membawa 2 produk andalan. Lestari memilih masker kelor dan serum kunyit. Ia naik bus dari kampung ke ibu kota, membawa 2 koper penuh harapan. Di Jakarta, dunia terasa berbeda. Booth mereka berdampingan dengan brand-brand besar yang punya layar LED dan model berwajah bule. Tapi alih-alih minder, Lestari malah semangat. Ia tahu, Lestea bukan tentang kemasan mewah. Ini tentang kearifan lokal yang dibawa dengan ketulusan. Saat itu, seorang pembeli yang awalnya hanya mampir untuk mencium aroma masker kelor justru membeli 2 lusin setelah mendengar cerita di balik produknya. Saya beli bukan cuma karena bagus, tapi karena kamu jujur dan tahu apa yang kamu buat, ujar wanita itu, pemilik toko organik di Bandung. Setelah acara itu, Lestari mendapat undangan untuk mengisi webinar UMKM, menjadi narasumber di podcast kewirausahaan perempuan, bahkan difitur di sebuah majalah bisnis lokal. Ia tak menyangka, suara yang dulu hanya bisa berbisik di kios kecil, kini bisa terdengar sampai layar-layar digital di luar desanya. Yang membuatnya lebih bahagia lagi adalah saat para perempuan di desanya mulai datang ke rumahnya, bukan untuk bergosip seperti dulu, tapi untuk belajar. "Mbak, aku juga mau jualan. Tapi nggak tahu mulai dari mana." Atau, "Mbak, ajarin dong cara bikin sabun mandi dari bahan alami." Lestari membuka pintunya lebar-lebar. Ia mendirikan pelatihan kecil-kecilan di garasi rumahnya. Tiap Sabtu pagi, ia ajari ibu-ibu cara meracik sabun, membuat label sederhana, hingga cara memotret produk pakai HP agar menarik. "Kita harus saling dorong, bukan saling sikut," katanya setiap memulai kelas. Lestari tahu, usahanya bukan hanya soal skincare lagi. Ini sudah jadi gerakan. Ia ingin membuktikan bahwa perempuan desa bisa punya merek sendiri, bisa naik pesawat bukan hanya untuk jadi TKW, tapi untuk pameran bisnis, bisa buka rekening bukan cuma buat terima transfer suami, tapi untuk mutasi usaha sendiri. Kini, Lestea bukan sekadar produk. Ia jadi simbol bahwa ketulusan, keberanian, dan kerja keras tak pernah sia-sia. Dan Lestari, ia bukan lagi sekadar peracik. Ia kini adalah pelita kecil yang perlahan menerangi desa, satu perempuan demi satu perempuan. Suatu pagi, Lestari menerima email dari alamat yang tidak dikenal. Isinya, undangan resmi dari sebuah perusahaan kosmetik multinasional asal Korea. Mereka ingin bertemu langsung untuk membahas peluang kolaborasi. Awalnya Lestari mengira itu spam. Tapi setelah mencari informasi lebih lanjut, ia baru menyadari, perusahaan itu benar-benar ada, bahkan merupakan salah satu raksasa skincare dunia. Rupanya, mereka tertarik setelah melihat video dokumenter pendek tentang perjuangan Lestea yang sempat viral di media sosial Korea berkat unggahan salah satu vlogger kecantikan. Tanpa banyak pikir, Lestari berangkat ke Jakarta untuk bertemu tim mereka. Presentasinya sederhana, hanya mengandalkan lembar proposal dan semangat dari hati. Tapi justru itu yang menyentuh. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, Lestari menandatangani kerja sama sebagai mitra lokal, dengan skema fair trade dan pelatihan berkelanjutan. Produknya akan masuk ke pasar Asia Tenggara lewat jaringan distribusi mereka. Di hadapan seluruh tim, Lestari mengucapkan kalimat sederhana,
Dulu saya hanya gadis desa yang ditertawakan karena berani mimpi. Tapi hari ini, saya tahu satu hal, mimpi memang tidak mudah, tapi selalu mungkin. Dan seperti itulah, Lestea bukan lagi sekadar merek rumahan. Ia menjadi simbol bahwa dari tanah yang sering diremehkan, bisa tumbuh sesuatu yang membanggakan dunia.